Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama pergerakan 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan khususnya di minggu kemarin, di mana market sempat terjadi kenaikan hingga mencapai titik di 2047.84, tapi tidak mampu breakout close di atas 2007.34 ya, 2071.34, dan high-nya juga terlalu tinggi untuk mengejar ke level tersebut. Tapi di sini menjadikan sebuah catatan di time frame weekly, low-nya ini berhasil di break ya, atau membentuk low baru, yaitu di 1972.96. Maka menurut saya dengan adanya belum terjadinya break di high tertingginya ya, ini arah pergerakannya menunjukkan continuation penurunan kalau di time frame weekly ya, satu candle ini. Kenapa? Karena low yang terbentuk yang menunjukkan pullback position yang awalnya bullish dan di sini terjadi pullback menjadi bearish, dan low yang terbentuk di weekly adalah low baru, ini menunjukkan arah pergerakannya adalah bearish. Tapi memang bias momentumnya sangat kuat dan ini akan dipertaruhkan di minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana low weekly 1972.96 apakah mampu di breakout atau tidak. Karena secara range pergerakannya di minggu kemarin cukup tinggi, mencapai 74.88 dolar per troy ounce. Oke, jadi seperti itu. Low ini akan diuji ya di 1972.96, dan batas breakoutnya juga akan diuji ya di posisi di sini. Kita akan tandain dulu ya di posisi ini. Nah, ini akan diuji ya batas bawahnya di 2004.12. Apakah candle yang bergerak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat minggu depan berhasil tidak untuk dia breakout di bawah 2004.12. Artinya breakout adalah body candle ya. Jadi saya akan melihat apakah akan terjadi breakout seperti ini ya, body candle tentunya. Kalau ini terjadi ya, maka memungkinkan market akan bergerak bearish di minggu selanjutnya dan akan menguji di level yang lebih rendah. Bahkan di posisi low monthly juga bisa terjadi. Itu prosesnya ya. Jadi kita lihat minggu ini, kalau memang progres penurunan yang terjadi berhasil breakout close di bawah 2004.12, maka seller momentum itu terjadi sangat kuat, bahkan membentuk ekor dan membentuk low baru di bawah 1972.96. Tapi kalau hanya sebatas membentuk candle inside bar ya, di dalam range pergerakan candle di tanggal 11 Desember ini ya sampai dengan tanggal 15, di mana low weekly dan high weekly ini menjadikan range pergerakannya tidak ada perubahan. Ya tentunya market akan di dalam area inside bar candle ini tidak ada perubahan gitu. Ya, jadi itu catatannya untuk kita bisa melihat gambaran atau kondisi saat ini ya secara teknikalnya gitu. Memang seller momentumnya ini terjadi ya, dorongannya sangat kuat ya, dari atas sampai ke bawah ini cukup signifikan ya. Nanti kita lihat ini seperti apa kondisinya. Kalau di time frame weekly kan memang belum ada reversal candle, artinya belum ada tekanan buyers yang cukup signifikan ya, yang berhasil breakout di 2071.34. Kalau secara kita lihat di weekly, arahnya masih bearish. Karena apa? Karena low di candle sebelumnya 2 minggu yang lalu yang di posisi ini nih ya, nah ini membentuk low baru. Itu menjadikan sebuah catatan bahwasannya arahnya masih continuation. Tapi kalau nanti di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, market bergerak bullish kembali dan membentuk high baru di atas 2047.84, baru di situ menunjukkan pergerakan terjadi kenaikan kembali. Intinya di situ ya. Itu yang akan kita kawal ya dari hari per harinya ya. Tuh, dan sampai dengan review sore kita akan melihat perkembangan setiap harinya. Oke.
Itu dari market XAUUSD di time frame weekly saat ini. Sekarang kita akan cek di time frame daily. Oke, untuk time frame daily tentunya kemarin saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Yang pertama, bergerak membentuk correction wave secara keseluruhan. Memang gambaran saya sih melihatnya adalah membentuk wave 1, 2, 3 dan ini adalah wave keempat menuju wave kelima. Jadi artinya setelah correction wave ada terjadi impulsif berlanjut. Dan ada penolakan ya, kemarin saya gunakan Fibonacci retracement dari titik tertingginya ya sampai dengan titik terendahnya. Saya mendapatkan area koreksi di 38,2, 50% sampai 618. Dan ternyata market sempat menyentuh 38,2% ya di area sini kurang lebihnya, yaitu di 2038,54. Dan ternyata di area tersebut di time frame daily ada konfirmasi candle ya. Nah, ini menarik nih ya. Ada konfirmasi candle, ada reversal candle di mana ada bearish engulfing candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Oke, ini saya hapus dulu ya Fibonacci-nya. Nah, biar jelas Anda bisa lihat, dan kalau Anda bisa lihat di sini ini adalah volume ya. Volume menandakan perdagangan di mana di area drop base drop ini ya, ini terjadi banyak pesanan buyer dan seller yang cukup signifikan ya, terutama di area yang berkisaran antara 2026-2027 lah di area sini. Dan ada konfirmasi kuat saat ini ya. Ini memungkinkan di awal hari besok ya, baik Senin, Selasa, Rabu, kalau kita perhatikan ini memungkinkan market akan terjadinya bearish itu. Karena ada reversal candle di time frame daily itu. Kalau di weekly tadi kan belum terlihat ya, karena satu candle itu mewakili selama 1 minggu. Nah, di time frame daily kita menemukan di sini ada reversal candle, ada pembalikan ya. Makanya saya tandain ya batas low, batas open bulls-nya ataupun high-nya saya tandain. Tujuannya untuk apa ya? Ketika terjadi reversal candle di mana memungkinkan sekali ini ya, di mana low-nya ini lebih rendah. Nah, bisa lihat ya, nih kita tandain langsung ya. Nah, low-nya lebih rendah. Ini menunjukkan pullback terjadi yang awalnya pullback bullish ya, dan continuation sampai high-nya 2047,84 dan akhirnya gagal. Dia menunjukkan penerusan ya, high-nya ini yang di 2047,84 tidak berhasil di break, tapi membentuk low baru di level 2044,82. Nah, ini yang menunjukkan adanya pullback terjadi, dan body candlenya juga batas breakout ini dimakan oleh candle warna merah ya. Nih, artinya ini akan terjadi proses penurunan untuk XAUUSD dengan batasannya. Saya tandain lagi, saya update dari posisi ini, saya pindah ke sini updateannya, di mana strong low di 2015,30 ya, ini terjadi hari Jumat kemarin. High-nya strong high di 2044,82 dan batas breakout di 2036,33. Batas breakout ini bertujuan ya untuk kita melihat momentum buyers kalau kuat ya. Contohnya hari Senin dia kembali lagi close di atas 2036,33 ya, maka itu akan terjadi, ini hanya sebatas rally base rally gitu. Tapi kalau ini tidak terjadi breakout di atas 2036,33, tapi market berhasil breakout close di bawah area 2018,30 ya, 2015 maksud saya, 30, membentuk low baru, maka itu akan terjadi continuation. Makanya saya katakan ini memungkinkan akan terjadi koreksi, entah nanti berapa persen, kita akan cek ya kedalaman penurunannya ini, karena ini sudah ada terjadi reversal candle. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan bergerak bullish ya, bullish untuk koreksi maksud saya. Karena nanti saya akan tarik Fibonacci retracement, saya mencari tahu area koreksinya. Contohnya seperti ini, kalau ada muncul bearish engulfing, saya tarik seperti ini. Ya, nah di sini nanti kita akan cek berapa persen ya tentunya. Oke, kita tandain dulu ya di 2015,30. Kita samakan dulu angkanya. Ya, koordinatnya poin 30. Oke. Itu adalah koreksinya. Jadi saya akan masukkan di sini angkanya dari posisi
50%, 38,2, 618 dan 23,6%, yaitu 2022.98 di 38,2 ada di 2027.73 sampai dengan area golden level, yaitu di 2031.57 sampai dengan 2035.41 dengan target koreksi dan melanjutkan penurunannya. Itu gambarannya ya. Oke, sekarang kita akan turunkan kembali ya di time frame 4 jam untuk mencari lebih detail dari kondisi pergerakan daily ya. Di sini ada konfirmasi reversal candle. Candle hijau dimakan oleh candle warna merah dan menunjukkan penurunan terjadi di awal hari besok, baik hari Senin, Selasa ataupun Rabu. Kita akan cek. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Nah, sebelum saya rapikan ya, ini kan banyak coretan ya, dan di sini ada zona buy karena market bergerak menuju ke area imbalance, ini yang pertama. Dan posisinya selanjutnya karena kemarin kan setelah konsolidasi ya, ini kan ada konsolidasi dimana saya tandain ada resisten, ada support ya, dan kemarin alhamdulillah di sini ada penolakan dan review sore kemarin kan saya sampaikan ya, di sini memungkinkan market akan bergerak bearish menuju area support. Cari konfirmasi kembali dan dia naik hanya sebatas 50% dan ini hanya sebatas koreksi. Ini yang saya maksud tadi, ada bearish engulfing, dia bullish koreksi, bearish pin bar dan impulsi bearish. Ini sangat kuat ya dorongan sellernya. Momentumnya sangat kuat. Oke, sekarang skenarionya seperti apa kan gitu. Sekarang kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu coret-coretan di mana konsolidasi kemarin sudah kita gunakan ya strateginya. Selanjutnya saya akan menandain di posisi ini kan saya sampaikan ya, kalau breakout di bawah kurang lebih di 2000 berapa ya kemarin di sini. Nah, ini 2042 area konsolidasi tersebut 2024.13 maka dia bergerak bearish. Dan saat ini memasuki zona buy. Kalau di time frame 4 jam di zona buy ini kan memang belum ada konfirmasi ya. Belum ada bullish engulfing gitu atau bullish pin bar atau trend setup. Hanya sebatas impulsif karena ini di akhir sesi penutupan ya terjadi tekanan seller ini. Ya, untuk informasi aja apa sih yang terjadi kemarin di sesi Amerika kedua ya dini hari setelah konsolidasi cukup lama dan market bergerak bearish yang cukup signifikan. Di sini penurunan ini disebabkan oleh penguatan indeks dolar ya. Dolar menguat. Dan hal yang paling penting ini investor atau selaku pasar ya atau pelaku pasar ini melihat dan mendengar pernyataan dari pejabat Federal Reserve ini, Presiden Fed ya, New York Williams. Dia menekankan bahwa penurunan suku bunga saat ini sedang tidak dibahas. Nah, ini membuat sebuah rumor gitu. Sehingga mengurangi spekulasi ya, ekspektasi spekulasi awal yang mengenai penurunan suku bunga. Artinya kan kalau kita lihat dengan adanya informasi seperti itu dan ditangkap oleh si pelaku pasar dan investor di sini, mereka memberikan dampak profit taking gitu. Jadi menjual emas besar-besaran, intinya seperti itu ya. Ya, adapun hal yang lain yang disampaikan tersebut ya tidak mau melihat indeks dolar ini terus-terusan dalam tekanan penurunan gitu ya, makanya dia memberikan informasi seperti itu. Maka dari posisi ini indeks dolarnya kembali lagi bullish. XAUUSD dilakukan penjualan XAUUSD atau mengurangi transaksi buyers ya atau safe havennya setelah rilis si Jeremy Powell mengatakan akan memangkas 70 basis point, tapi dipatahkan oleh si Williams gitu, mengatakan bahwasanya hal tersebut saat ini sedang tidak dibahas gitu, sehingga mengurangi spekulasi ya mengenai penurunan suku bunga. Ya, XAUUSD akhirnya turun kembali. Nah, itu posisinya ya dari pergerakannya. Dan sekarang sudah masuki di zona buy. Tapi belum ada konfirmasi ya di zona buy-nya sebentar di area sini. Konsolidasinya saya hapus dulu ya karena sudah keluar daripada area konsolidasi dan saya akan mencari informasi di time frame yang lebih kecil. Dan yang saya akan tandain di sini open bears-nya ini ya yang di 2032.67 ya, ini merupakan area yang harus dipertimbangkan di 2032.67. Kalau area tersebut di hari Senin ya berhasil breakout close di atas level tersebut, maka baru menunjukkan continuation ya atau terjadi kenaikan kembali. Tapi kalau selama
area 2032.67 tidak terjadi breakout, ya posisinya masih dalam penurunan ya. Nah, karena di sini kuat, ini bearish engulfing, ini koreksi ya, retest dan dia turun. Dan ini tadi kan di daily ada bearish engulfing, makanya saya tandain nih, ini area koreksinya. Ya, koreksi ke sini atau ke sini, ada konfirmasi lagi bearish engulfing, bearish pin bar, trend shade down, maka menunjukkan dia melanjutkan penurunannya. Sampai di level berapa? Dan kebetulan kan di sini saya tandain nih. Ya, ini kan saya tandain. Ya. Di posisi ini dari saya tarik Fibonacci dari titik A sampai dengan titik B tertingginya. Oke, saya mendapatkan koreksinya pertama di sini nih 2019.24, ada golden level di 2010.40 sampai 2001.56. Ya, bahkan memasuki area demand kembali di area sini yang berkisaran ya. Di sini ada order block juga. Sebenarnya ini momentum seller ini bagus juga untuk kita tangkap area buy juga gitu loh. Karena kan di sini ada area demand dan ada order block, dan order block ini ya yang di sini nih, ini ada imbalance besar gitu. Ini merupakan power yang sangat kuat untuk order block ini. Nah, kita tandain aja ya. Nah, ini adalah area order blocknya yang menurut saya memiliki potensi kuat untuk minggu depan kalau memang bergerak menuju ke level tersebut ya. Tapi kalau sebelum di area order block ternyata sudah ada penolakan si buyer, ya tentunya dia akan bergerak naik lebih tinggi. Ya, itu gambarannya. Jadi ini area-area yang diperhatikan untuk dia bergerak turun, dan ini area-area yang diperhatikan untuk dia bullish untuk koreksi. Itu gambarannya. Jadi terlihat membentuk sebuah swing ya. Nah, baru dia akan bergerak naik. Itu gambarannya ya. Menurut saya seperti itu polanya. Sekarang kita akan cek dulu ya di time frame 1 jam skenarionya ya. Nah, di time frame 1 jam kita lihat dari sini ya, pasca terjadinya breakout daripada area konsolidasi. Ini area konsolidasi kemarin ya. Jadi dia sudah keluar dari jalurnya. Ini adalah konsolidasinya. Tapi saya melihatnya di time frame 1 jam di mana di area ini kan ada high weekly ya di posisi ini. Kita akan rubah dulu settingannya, dan saya mendapatkan ini level tertinggi nih. Ini adalah area key resistennya ya. Key resisten di level tersebut, dan saya melihatnya di time frame 1 jam ini ada perubahan tren kembali ya. Yang awalnya bullish karena posisi terakhir low di sini ya, atau di sini ini terjadinya change of karakter kembali gitu. Terjadi bearish posisinya ya, setelah ada liquidity area di level tersebut. Nah, kita tandain dulu. Ini adalah change of karakter, trennya kembali lagi bearish untuk time frame 1 jam ya. Nih, dan posisi terakhir di sini ada liquidity ya area, dan dia bergerak cukup signifikan menurut saya potensinya, dan dia bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunan breakout daripada low, dimana ini pindah ke sini ya, dan di breakout impulse bearish ini menunjukkan arah pergerakan terjadi bearish kembali. Hal yang perlu kita perhatikan menurut saya ya, area yang ideal ya antara 2027 sampai 2031. Pantau di area tersebut. Karena memungkinkan untuk hari Senin dia akan bullish ya, bullish koreksi, dan dia melanjutkan penurunannya menguji area golden level yang terdekatnya di sini. Karena market saat ini masuk dalam area imbalance ya. Masuk dalam area imbalance. Jadi pantauannya di sini ya, level istilahnya ini kan support ya, support become resistant ya. Pantau di sini sampai dengan area 50% dulu. Di sini dulu ya, pantau di sini. Ya, ini zona pantaunya. Untuk melihat pergerakan ini ya, bullish untuk koreksi, tapi harus keluar daripada konsolidasi ini. Nah, ini kan ada low dan high yang perlu saya tandain ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah area koreksinya ya, atau batas breakoutnya. Kita tandain dulu ya. Zona buy saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu karena belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Batas breakout ini yang berkisaran antara 2021.56 sampai dengan 2015.30. Jadi kalau candlenya ini berhasil breakout close di atas ini seperti ini ya, impulsif bullish, maka menuju ke zona pantau area kurang lebihnya ya di 2026.80 atau 38,2 di 2027.73 sampai 2031. Memungkinkan dia akan bergerak bullish seperti ini. Dan pantau di level tersebut nantinya ya
Kalau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, oke, memungkinkan dia akan bergerak bearish kembali. Yang terdekatnya di sini ya, ini terdekatnya strong low. Oke, ini terdekatnya target penurunannya. Dan kalau posisi di strong low-nya ini ada impulsive bearish, ya, ada impulsive bearish, maka menunjukkan continuation penurunan kembali dan targetnya sampai level psikologi di $2.000 per troy ounce. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau nanti hari Senin ternyata dia breakout close impulsive bearish di bawah 2015.30 di bawah ini, maka menunjukkan penurunan dan menguji level golden level di 2010.40 sampai dengan 2011.56, akan menguji ke level sini. Ya. Itu. Tapi kalau nanti kembali lagi, kalau di sini ada penolakan, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bullish untuk koreksi menguji area strong low-nya. Nah, itu tahapannya ya. Jadi momentum di mana saat ini ya, kalau di time frame 1 jam, progres pergerakannya adalah bergerak bearish. Ya, bearish terjadi karena tren berubah pasca terjadinya breakout di level 2027.40 sampai dengan 2026.80 impulsi bearish. Jadi bearishnya ini memungkinkan memang secara tren besarnya kan masih bullish ya, masih kuat bullishnya, dan saat ini memang lagi ada dalam tekanan seller pasca kemarin ya, hari Jumat keluar daripada jalur area strong low-nya ya, atau key supportnya di posisi ini. Itu gambarannya secara keseluruhan untuk market di ini ya, market XAUUSD gitu. Jadi teman-teman pantau di area yang sudah saya sampaikan ya, di kurang lebih yang pertama ya, breakout area di 2021.56 sampai 2015.30 itu tahapannya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa minggu depan dari pergerakan hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan targetnya. Teman-teman silakan dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, tapi jika tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex ya. Bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua ini bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, happy weekend, dan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.